Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk pada tanggal 24 November, pertemuan kesekian untuk pelajaran matematika kelas 11 TKR. Saya sengaja gabung karena kemarin TKR ada kegiatan di sekolah. Ada TKR 1, TKR 3, dan TKR 2. Mestinya bergabung jadi satu di pertemuan hari ini. Mestinya juga tambah banyak yang mengikuti. Ini baru 8 yang bergabung. Saya tidak tahu apakah nanti yang lain bisa bergabung ataupun tidak. Kita tunggu saja sambil berjalan. Sambil menunggu yang lain, silakan ketikkan nama dan kelas di kolom chat sebagai kehadiran kalian dalam pelajaran matematika. Nanti kalau lupa mengetikkan nama, saya dalam merekat kehadiran nanti jadi tidak ada dasarnya enggak ada gitu. Oke. Saya lanjutkan untuk pelajaran matematika di mana kemarin kita sudah berbicara matrik dan terakhir kita berbicara inverse matrik. Hari ini seperti apa yang kemarin dibicarakan, saya ingin menyampaikan namanya program linear. Mungkin tidak terlalu mendetil karena waktu. Jadi silakan kalian bisa mengikuti materi program linear baik melalui video-video yang ada di YouTube ataupun membaca buku-buku elektronik. Sekarang sangat mudah, tinggal ketik saja di halaman pencarian Google, nanti akan muncul. Tinggal ketik aja program linear. Di YouTube pun banyak video-video yang membahas terkait dengan materi ini. Sehingga saya kira tidak terlalu sulit untuk mempelajari sekarang ini di era teknologi. Tinggal ada kemauan atau tidak, kan gitu. Tinggal ketik aja di YouTube pada halaman pencarian, kolom pencarian program linear, nanti akan menemukan banyak sekali video-video yang membahas materi ini. Jadi program linear itu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait dengan nilai maksimum atau minimum. Ini di awal secara definisi itu saya sampaikan. Diingat lagi, jadi program linear ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan nilai maksimum ataupun minimum. Jika nanti Anda melanjutkan ke jenjang berikutnya, maksud saya melanjutkan perkuliahan, nanti akan ketemu lagi dengan satu bahasan ini, Karena baik di bidang kelompok teknik atau teknologi ataupun kelompok ekonomi sosial akan menemukan berbagai macam persoalan yang dapat dipecahkan menggunakan program linear. Banyak sekali di situ. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung saja berbicara terkait dengan program linear. Terkait hal ini, apa yang harus dikuasai sebagai dasar? Pertama adalah sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Linear. Pertidaksamaan. Ini wajib karena di dalamnya program linear akan ada bahasan yang mendasari, yaitu terkait dengan sistem pertidaksamaan linear. Baik yang memuat dua variabel dua persamaan ataupun tiga persamaan, bahkan mungkin sampai 5 sampai 10 persamaan. Ini terkait dengan sistem pertidaksamaan. Tapi yang sudah Anda kenal baik di SMP,
Saya kira sudah mengenal namanya pertidaksamaan. Yang paling sederhana adalah dua pertidaksamaan dengan dua variabel. Sebagai contoh, misal ada X plus Y kurang dari. Ya, ini yang menunjukkan pertidaksamaan. Tidak sama dengan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini makna tidak sama dengan itu, saya ulang berkali-kali ini, itu bisa berarti kurang dari, bisa berarti lebih dari, bisa berarti kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan. Misal ini 10. Nah, terus ada 2X. Oke. Plus Y kurang dari 20 misalnya. Nah, ini contoh, ini pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan dua pertidaksamaan. Variabelnya mana? X, Y. X sama Y. X, Y itu bisa dirubah apa saja. X itu bisa menggantikan baut. Y bisa menggantikan besi dan lain-lain. Jadi X itu untuk menotasikan atau untuk mewakili atau untuk menyimbolkan. Nah, ini saya ulang lagi. X ataupun Y ini untuk mewakili atau menyimbolkan suatu objek yang sedang dilihat, yang sedang dicari penyelesaiannya, atau yang sedang diamati, boleh seperti itu. Misal sedang mengamati tahu sama tempe, berarti bisa saja tahu disimbolkan dengan X, tempe disimbolkan dengan Y, boleh seperti itu. Sedang membicarakan mobil sedan dan bus, maka mobil sedan bisa disimbolkan dengan X, bus bisa disimbolkan dengan Y. Ini yang lebih dikenal sebagai variabel. Namanya variabel. Nah, ingat-ingat ya, saya berkali-kali membicarakan istilah banyak hal. Oke ya. Jadi ini pertidaksamaan yang harus dikenal lebih dulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu sangat mudah. Pertama, misal ini saya berikan contoh pertidaksamaan pertama menggunakan diagram Kartesius di mana ada sumbu X dan Y. X-nya 10, Y 10. Ini titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk membuat garis, minimal kalian harus menunjuk dua titik. Saya ulang lagi. Kita akan mencari garis atau membuat garis yang mewakili atau untuk menggambarkan pertidaksamaan X plus Y kurang dari 10. Kita rubah terlebih dulu menjadi persamaan. Ini langkah pertama, sambil diingat-ingat lagi di SMP. Yang pertama dulu ya, ini yang saya lingkari merah. Bagaimana cara menggambar, karena terkait dengan itu ini nanti dibicarakan lebih jauh lagi. Oke, ulangi. Untuk menggambar daerah atau mencari solusi berapa saja harga X ataupun Y yang kurang dari 10 dapat digambarkan menggunakan diagram Kartesius. Untuk menggambar, pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan garis. Jadi kalau terkait dengan garis, maka pertidaksamaan ini dirubah terlebih dulu dengan persamaan. Saya ulang lagi. Untuk menggambar sebuah garis dari pertidaksamaan sebagai awal mencari solusi, dibuat persamaan dulu. Dirubah dulu jadi persamaan. Maka dari persamaan ini akan menemukan dua titik. Saya ulang, dua titik.
Syarat untuk menggambar garis adalah menentukan 2 titik. X-nya kalau ditutup sehingga Y sama dengan 10. Oke. Y-nya kalau ditutup X-nya jadi 10. Nah, saya ulang itu tadi. X sama 10, Y sama 10. Nah, ini cara yang paling gampang saja. Maka di sumbu X nilainya 10, sumbu Y 10, tarik garis. Nah, ini dia garisnya. Garisnya yang kurang dari, ambil kurang dari itu berarti berada di bawahnya. Kasih tanda, bisa diarsir seperti ini. Silakan nanti membaca buku bisa berkebalikan. Ini hanya memberi tanda. Silakan disepakati saja merupakan daerah penyelesaian. Ada yang berkebalikan, beberapa buku yang berbalikan. Jadi kalau berbeda ya jangan bingung. Arsiran itu hanya memberi tanda atau informasi. Bisa saja ada yang diarsir atau yang tidak diarsir, sama saja. Itu yang tidak diarsir yang daerah penyelesaian, yang diarsir daerah penyelesaian ya sama saja. Hanya disepakati saja untuk kita saat ini adalah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian, ya sepakati. Ini cara mencari atau menentukan daerah untuk pertidaksamaan. Ini sebagai dasar yang pertama. Bagaimana menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang kedua ini silakan dicoba sendiri. Gambar, jadikan satu diagram di sini. Ya. Oke. Untuk mengawali terkait program linearitas sudah berbicara tentang pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Apa yang utama di dalam program linear? Utamanya adalah kalian harus mampu merubah bahasa yang sering dalam bentuk cerita menjadi dalam bentuk bahasa matematik. Bahasa matematik kita tadi X plus Y kurang dari 10, X plus Y sama dengan 10, ini bahasa matematik atau kalimat matematik. Nah, kalimat yang sehari-hari kita pakai, kita gunakan ya kan, dalam bentuk kalimat, kita yang menggambarkan sebuah persoalan, saya ulang lagi, kalimat yang menggambarkan sebuah persoalan yang sudah sering kita pakai sehari-hari, dapat kita rubah ke dalam bentuk model matematika atau bahasa matematika. Nah, ini nanti yang mendasari kita bisa membentuk dalam pertidaksamaan ataupun persamaan ataupun model matematika yang lain. Jadi tidak selalu pertidaksamaan. Bisa saja persamaan, bisa saja bentuk-bentuk bahasa matematik yang lain. Khusus hari ini saya ingin mengaitkan dengan model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh ya. Saya paling mudah untuk memberi contoh itu misalkan ada sebuah area parkir yang luasnya 3.750 meter persegi. Misalkan ada sebuah area parkir yang luasnya 3.750 meter persegi. Informasi yang didapat pertama adalah ada area parkir yang luasnya 3.750 meter persegi. Satu informasi. Yang kedua, informasinya adalah lahan itu hanya mampu ditempati 300 kendaraan. Baik sedan ataupun bus. Informasi kedua, area parkir itu dapat ditempati
ditempati kendaraan sebanyak, paling banyak, kata maksimal itu kan paling banyak, 300 kendaraan, baik jenis kendaraan sedan ataupun bis. Jika luas parkir untuk satu sedan, nah ini untuk satu sedan, 5 meter persegi, dan bus 15 meter persegi, Anda diminta membuat model matematikanya atau kalimat matematikanya. Kalau disajikan dalam tabel, lebih mudah, dan nanti selalu membuat dalam bentuk tabel seperti ini biar gampang. Tadi dibicarakan bahwa sedan dan bus diwakili atau dinotasikan X sama Y. Berarti kita berbicara atau sedang meneliti area parkir yang ditempati bus dan sedan. Sedan X, bus Y. Boleh seperti itu. Banyaknya kendaraan dalam satu area parkir itu 300. 300 itu untuk memuat bis dan sedan. Saya kasih tanda biru. Tidak lebih. Maka kalau kan tanda tidak lebih atau maksimal 300 diwakili oleh kurang dari atau sama dengan. Saya ulang lagi. Tanda kurang dari atau sama dengan ini untuk menotasikan keterangan maksimal. Keterangan maksimal di sini boleh juga dikatakan tidak lebih. Nah, boleh seperti itu. Tidak lebih, maksimal, itu satu makna. Diwakili dalam bahasa matematik apa? Kurang dari atau sama dengan 300. Satu sedan adalah 5 meter persegi atau 5X. Berarti satu sedan membutuhkan 5 meter persegi. Dinotasikan 5X. 5X ini untuk menotasikan satu sedan membutuhkan area parkir 5 meter persegi. Saya ulangi lagi. 5X ini untuk menotasikan bahwa satu sedan membutuhkan area parkir 5 meter persegi. 15 ini, 15Y dipakai untuk menotasikan apa? Area parkir yang dibutuhkan satu bis, yaitu 15 meter persegi. Kenapa kurang dari? Karena area parkir yang ada adalah 3.750, tentu tidak akan mampu memuat yang lebih dari 3.750. Saya ulangi lagi. Kenapa ini kurang dari? Karena area parkirnya hanya seluas 3.750 meter persegi. Sehingga kalau ditempati kendaraan yang membutuhkan area parkir lebih dari 3.750, maka tidak akan mampu. Sehingga pertidaksamaan kurang dari sama dengan ini lebih cocok daripada lebih dari. Nah, ini alasan kenapa pertama kurang dari, yang kedua juga kurang dari. Nah, itu ya, silakan itu dipahami betul. Karena di dalam model matematika perlu di dalam program linear perlu membutuhkan pemahaman atau daya nalar. Jadi kalau daya nalarnya kurang, akan sulit untuk memahami materi program linear ini. Oke, sehingga saya lanjutkan lagi.
Sehingga pertidaksamaan atau model matematika yang dapat disusun adalah 1. X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Yang kedua, ini sudah hasil penyederhanaan. X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 750. X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 750. Jadi model matematika atau kalimat matematikanya pertama X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Yang kedua X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 750. Hasilnya dari sini nih, dari tabel ini. Nah, tambah satu lagi. Kalau mau ada parkir bis sedan, itu bisa ada sedan atau tidak, maka dia harus lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Kalau X-nya 0 berarti tidak ada sedan yang berparkir di situ. Maka X tidak boleh negatif. Ada yang mau parkir di situ satu sedan atau ngutang satu sedan untuk parkir ya enggak ada. Seperti itu tentu tidak ada. Maka X dinotasikan lebih dari atau sama dengan 0. Yang maknanya adalah ketika X-nya 0 berarti tidak ada sedan yang berparkir. Kalau ada sedan yang berparkir bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Maka lebih dari 0. Bus pun demikian. Jadi tidak ada istilah ngutang parkir bus ataupun sedan. Oke. Yang ada tidak ada yang parkir sedan di situ dinotasikan X0, atau ada yang berparkir di situ satu sedan, 2 sedan, 3 sedan, 2 dan seterusnya. Maka dia menunjukkan X lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari. Yang saya kasih tanda ini tidak boleh kurang dari. Kalau kurang dari berarti boleh negatif. Nah, negatif nggak boleh. Nah, ini sebagai awal kita berbicara program linear. Tentunya kalau dilanjutkan lebih banyak lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan teknik ataupun ekonomi ataupun sosial, sangat banyak sekali yang bisa dikaitkan dengan program linear. Tapi untuk awal saya akan mengajak Anda untuk memahami sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya ulangi lagi, bisa membaca buku-buku elektronik ataupun video-video di YouTube. Banyak sekali sekarang video pembelajaran di YouTube yang bisa kalian lihat. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan terkait dengan program linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.